Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu. Pada hari ini kita mengadakan pertemuan semacam ini. Ini bagian daripada aksi nyata kami di calon guru penggerak angkatan 9. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan berkat dan rahmatnya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti atau mendengarkan materi yang akan saya paparkan nantinya terkait dengan budaya positif. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan panutan sekaligus sebagai rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu, sebelum masuk di materi, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya untuk menghadiri panggilan undangan saya untuk memaparkan aksi nyata di modul 4.1 budaya positif. Elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif. Jadi sepanjang perjalanan kami di pendidikan guru penggerak sudah masuk di tahap 1.4. Sebelum sampai di tahap 1.4 ini kami telah melalui beberapa modul. Ya, 1.1 itu adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 adalah nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga 1.4 itu adalah visi guru penggerak, dan yang terakhir di modul ini adalah 1.4 adalah budaya positif. Adapun pengembang daripada budaya positif ini dapat kita pengembangnya adalah Ibu Indri Nurcaya SPDS, Dian Samsiati Rejasa MSc, dan Dr. Horti Ayu Hidayat MPD. Next. Adapun agenda kita pada siang hari ini adalah pembuka, dan yang kedua adalah kompetensi lulusan atau capaian umum dan capaian khusus, pemahaman inti, elaborasi konsep, dan refleksi. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum masuk di materi tadi ada pembuka, saya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang telah kita lakukan hari ini bisa bernilai ibadah di sisi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kompetensi lulusan modul 1.4. Modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Yang pertama, guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan pelajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Dan yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah dan berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Adapun capaian umumnya pada modul 1.4 yang pertama memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, hubungan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah berpihak pada murid, dan yang kedua melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khusus pada modul 1.4 mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang diharapkan terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol 1.3 teori motivasi
Tiga teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukum dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksinya yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid, dan yang terakhir bersikap reflektif kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Sebelum mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Mantik yang di atas, saya mungkin uji fokus dulu Bapak Ibu ya. Kita uji fokus dulu sebelum menjawab ini. Mungkin kita uji fokus dulu ya Bapak Ibu. Uji fokusnya adalah lakukan apa yang saya ucapkan, dengan melakukan apa yang saya laksanakan atau lakukan. Ya, dengarkan ya, atau lakukan apa yang saya ucapkan, jangan dilakukan apa yang saya praktekkan atau gerakkan. Ya. Sekarang ya kita ready saja Bapak Ibu ya. Kita ready saja. Sekarang tangannya ke depan. Tangannya ke depan dulu. Ya, tangannya ke depan ya. Tangannya ke depan, tangannya ke depan. Ya, tangannya ke depan Bapak Ibu ya, tangannya ke depan. Oke, kita fokus Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua sama, kita lakukan apa yang saya ucapkan dan jangan lakukan apa yang saya lakukan. Kalau saya bilang satu, pegang kepala, ya. Kalau saya bilang dua, pegang hidung. Ya, oke. 1, 2. Ya, oke. Sudah fokus ya. Oke. 1. Oke. Saya tambah lagi 1 ya. Kalau saya bilang 3, pegang telinga ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. 2, 3, 1. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan untuk saya. Ibu saya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju ya. 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan dalam sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan terhadap meningkatkan motivasi belajar anak. Dari 1, 2, dan 3 ini Bapak Ibu, kita dulu mulai dari yang 1. Apakah Bapak Ibu setuju ini hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau yang kedua adalah memberikan hukuman dengan hal positif serta membaca atau membersihkan dalam sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan. Apakah setuju atau tidak setuju? Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Topik dalam eksplorasi konsep ada 6. Buat itu 1, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. 2.2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. 2.3, keyakinan kelas. 2.4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 2.5, restitusi. Kelima, 5 posisi kontrol. 2.6,
6 restitusi, segitiga restitusi. Nah, ini topik bahasanya. Eksplorasi konsep yang pertama definisi adalah mendisiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma, kegiatan kapal tangan. Jadi ini bisa kita praktekkan ya. Terdapat satu atau dua orang, anggaplah orang itu A dan B, dengan mengepalkan tangan, mengepalkan tangan begini, atau kita bisa menuliskan secara di kertas, kemudian kita genggam apa yang dituliskan di dalam kertas itu, ya. Kemudian kita meminta teman yang ada di dekat kita untuk membuka kepala tangan itu. Apakah bisa? Baik itu diberikan secara diberikan ini membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, supaya ini terbuka. Apakah itu bisa ya? Apakah bisa? Jadi ini adalah contoh kecil ketika kita terapkan di anak-anak didik kita adalah kemauannya saya seperti ini, kurus seperti ini, ya. Tapi dengan cara demikian itu tidak terlalu berefek, ya, terlalu berefek. Jadi yang bisa membuka kepalan tangan itu adalah diri kita, Bapak Ibu. Yang bisa mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri. Okay, next. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi saya ya. Okay. Next. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sangat berbeda ya. Kalau kita punya kemauan sendiri, kita masuk di stimulus respon. Jadi ada sesuatu yang ingin kita inginkan dan meminta kepada orang lain untuk mengikuti apa pilihan kita, ini sudah masuk di sini. Tapi kalau di teori kontrol, justru kita yang berusaha ikut dengan pemahaman orang lain. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Kesalahan orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi itu betul Bapak Ibu, kesalahan orang lain bisa mengontrol. Hanya orang lain yang bisa mengontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ini bentuk daripada stimulus respon dan dari kontrol pilihan. Next. Ini adalah disiplin positif dari kontrol pilihan dikembangkan Dr. William Klass. Iya Bapak Ibu, Anda tidak dapat mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia seperti orang memiliki gambaran yang berbeda. Oke, jadi ini penjelasannya di bawah makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang posisinya menghukum. Ini Bapak Ibu ya, 5 posisi kontrol ini ada yang pertama menghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau, monitor. Kalau kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan
dan yang terakhir bersama. Nah, segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan ayat ini. Kalau motivasi ada dua, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, menghindari kebanyakan universal dan ayat yang informasi. Oke, next. Apakah makna disiplin? Ya, ini penjelasan. Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya ini makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau menciptakan suatu teknologi. Next, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini Dr. punya kelas pada teori kontrol 1984. Yang berikutnya, dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan tergantung sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan nilai dan diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Eksplorasi konsep. Pembelajaran yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Next. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini imbalan. Ini motivasi eksternal. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Next, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat, memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk, dorongannya eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Ini efeknya ya, mungkin kalau kita di dalam kelas Kangas itu, saya sendiri yang pernah melakukan ketika ada soal yang saya berikan kepada siswa. Setelah menyelesaikan soal itu, saya sampaikan ke siswa, jika jawabannya benar dan cepat, saya akan memberikan hadiah. Nah, ini dampaknya Bapak Ibu, kalau kita memberikan hadiah kepada siswa. Ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif,
penghargaan merusak hubungan. Ini efek-efek sebenarnya. Oke, next. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas ini ya. Lanjutan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, jadi efeknya itu bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi kalau kita memberikan apresiasi kepada siswa perlu kita ingat ini. Beri pengakuan secara khusus, ya. Jadi berikan pengakuan secara khusus kayak misalnya kita panggil anak itu jangan terkena temannya, ya. Kita memberikan pengakuan secara khusus. Ada hadiah bisa dikasih aja, tapi tidak memperlihatkan kepada. Beri pengakuan secara pribadi. Ada juga secara jadi beda ya, secara khusus dengan pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian, ya. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses, ya. Contoh pengakuan apresiasi atau kebajikan, pembuka nilai kebajikan situasi. Kemarin saya perhatikan, pembuka nilai kebajikan rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tidak akan dulu ya. Jadi saya ingin mengajak untuk lebih fokus lagi Bapak Ibu ya. Ini ada dari dari teori tadi. Ini tugas pembeda hukuman atau konsekuensi, ya. Jadi dari soal ini Bapak Ibu mungkin bisa menjawab nanti apakah pertanyaan masuk pada hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ya. Apakah masuk hukumannya? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masa konsekuensi hukuman. Hukuman ya? Murid diminta untuk push up 15 kali artinya menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PDK. Ya. Jadi karena ini berkaitan ya dengan pelajaran kehidupan ya. Jadi masuk pada konsekuensi. Betul sekali Bapak. Nah ini jawabannya betul ya. Oke. Kemudian selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Hukuman soalnya ya hukuman di sini, konsekuensi di sini. Jadi mungkin kesalahan di PowerPoint. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, jangka waktu pendek. Oke, untuk jangka waktu ya. Jangka waktu lama. Kalau ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Aku membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Ya. Kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Kalau hukuman ini pastinya anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi adalah anak menghargai disiplin. Kemudian paksaan stimulus. Paksaan stimulus. Hari ini adalah apa?
konsekuensi adalah mendorong anak meyakini diri sendiri. Meyakini ya, mendorong anak meyakini diri sendiri. Itu hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi pada dasarnya, pada intinya hukuman dan konsekuensi ini adalah, kalau konsekuensi itu adalah anak yang diminta untuk menyadari kesalahannya. Kalau hukuman itu benci dengan sesuatu yang kita berikan atau memberikan hukuman, ya itu paling tinggi Bapak Ibu. Oke, next. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi untuk kemudian dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini ya, restitusinya adalah ketika ada anak yang berbuat salah, anak itu tidak diberikan judgement atau kita menjudge mengenai itu bahwa ini tindakanmu salah. Tapi mungkin ada kata-kata yang lebih bijak barangkali bahwa betul ya, bukan cuma kita yang pernah melakukan ini, tapi mungkin ada cara lain atau ada yang bisa Anda tambahkan yang lebih baik lagi. Itu seperti itu. Jadi tidak menjudge mengenai itu bahwa kalau itu salah, kalau yang nakal, siapa benar siapa salah. Nah itu tidak. Okay, next. Identitas gagal atau hukuman, identitas sukses, disiplin. Kalau hukuman, disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, menyakitkan ya. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusinya adalah restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang, ya, untuk anak jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Jadi ini ya, negatif, netral, dan positif. Jadi yang mana kita gunakan nanti di sini Bapak Ibu, apakah konsekuensi atau restitusi. Tapi untuk ini kita ambil kesimpulan bahwa kalau menghukum itu negatif, kalau konsekuensi netral, ya. Netral ya. Kalau restitusi itu adalah positif. Next. Ciri-ciri 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, kita akan biasa dengar ini. Kegagalan adalah langkah awal untuk kesuksesan. Ya, betul ya. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Ya, jadi kita sering mendengar barangkali ini. Ya, biasa itu ada anak, kalau kita kita kasih hukuman sehingga ada yang membekas walaupun kata-kata misalnya, sehingga anak itu bisa merasa benci kepada kita. Nah, kalau restitusi adalah kita bisa memperbaiki dengan hubungan kita dengan siswa. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Ya, kita menawarkan, ada cara seperti ini, apakah kita mau? Apakah ada cara lain? Ya, menurut anak pun yang bisa Anda lakukan. Nah, restitusi menuntut untuk pilihan ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Oke, next itu. Eksplorasi konsep pembelajaran juga keyakinan kelas. Ya, kalau keyakinan kelas ini Bapak Ibu, kita sering kalau di kelas itu, kalau di awal semester atau pertemuan misalnya,
entah itu wali kelas ataukah guru mata pelajaran, kita sering membuat kotak pelajar. Ya, kita mungkin pernah ya lakukan kotak pelajarnya. Nah, kalau di sini adalah kita ubah itu kotak belajar menjadi keyakinan kelas. Ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ya, karena mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan berdua? Jadi di sini keyakinannya. Kalau masalahnya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan berdua? Kenapa Bapak Ibu? Untuk melindungi kepala. Jadi di situ keyakinannya, ya. Di situ masuk kesehatan misalnya, ya kan? Sebagai kesehatan Bapak Ibu ya, sebagai kesehatan salah satunya adalah melindungi kepala dari kecelakaan. Nah, ini kan. Yang kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan 3M. 3M itu apa Bapak? Menggunakan masker. Ya, masker itu waktu COVID ya. Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa? Karena pada waktu itu ada virus ya, namanya virus COVID. Karena itu kita harus melakukan 3M. Jadi masuk kesehatan. Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pembelajaran misalnya atau pelatihan? Mengapa? Kebiasaan, kedisiplinan supaya tidak mengganggu yang lain juga, ya kan? Biasa itu kita dengar di siswa kita, Pak, si A naik kelas padahal 3 bulan tidak pernah ke sekolah. Itu kan masuk pada ini, memberikan keyakinan. Ya. Ada keyakinan kelas yang bisa kita ubah. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Next. Sekarang budaya positif, ada lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, ini ya pertanyaannya. Yang mana merupakan keyakinan kelas? Nah, ini dari dua ya. Ini dua-duanya adalah kesepakatan kelas, tapi di sini ada salah satunya yang masuk pada keyakinan. Mungkin bisa dilihat Bapak Ibu di atas. Ini dari dua gambar di atas yang mana masuk pada keyakinan. Kalau di sebelah sana, sebelah sini ya. Nah, iya. Ini ya betul. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Oke, jadi kesimpulannya itu ya. Oke, next. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan G. Format, bekerja, diterima dan memiliki. Kalau tabel G-nya terlihat, terdengar, berperilaku. Kalau yang tabel Y masih tabel Y ya. Kalau D-nya adalah format, bekerja, terima dan dimiliki. Ada tampak seperti, tidak tampak sepertinya. Jadi surut. Format, terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan visinya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Kalau tarotinya tampak seperti, tidak tampak seperti. Ada hormat, ada bekerja. Kalau bekerjanya atau bekerja dan menyimak guru, tidak tampaknya atau tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Ya. Kita lanjut ya. Laki-laki itu tidak salah tidak. Bapak sebenarnya tak sempat aja Pak. Bisa 15 menit. Kita pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Oke, sudah tadi ya. Oke, selanjutnya mungkin ini apa lagi namanya? Peraturan dan keyakinan kelas. Jadi yang pertama, selalu
membalikkan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya seperti apa Bapak Ibu? Tanggung jawab ya, dilarang. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai. Oke, kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini masuk pada kesehatan ya, kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, antri ya, mungkin antri atau kemudian gunakan masker, termasuk pada kesehatan juga, jangan berlari di kelas atau koridor keselamatan. Oke, jadi keyakinan kelasnya dapat kita tampilkan. Ya, yang pertama adalah tanggung jawab, menghormati orang lain berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain juga, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, ya, khawatir bersabar, kemudian kesehatan, keselamatan, kemudian keselamatan, keamanan. Dan next, eksplorasi konsep pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next, kebutuhan dasar manusia ada 5 ya, 5. Penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa terima dan bertanggung jawab. Ini kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya eksplorasi konsep pembelajaran 5 posisi kontrol ya. Ini 5 posisi kontrol yang harus kita pahami juga. Next, 5 posisi kontrol ini yang warna merah: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, Bapak dan Ibu, kita sering menggunakan yang mana ini? Ada yang penghukum, ada sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, mungkin ada yang juga sebagai manajer ya. Membuat rasa bersalah juga ini terkadang kita lakukan ya. Nah, jadi seperti ini contoh-contohnya: menghadirkan, kalau menghukum menghadirkan, menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan untuk murid seharusnya dan ibu kecewa atau bapak kecewa. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke, next. Tugas Bapak Ibu, mungkin ini bisa kita siapa yang mengatakan soal pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Posisi apa ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa yang? Apakah sebagai manajer? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah penghukum? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai ada 5 tadi Pak ya. Ada 5. Apakah ini saya kecewa ya. Pembuat rasa bersalah, pemantau dan berasa saya kecewa dengan kamu kan, kata kecewa sekali ya. Berbuat rasa. Dan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Yang ketiga, ayolah melakukan dari ibu atau bapak. Ini sebagai mungkin ya teman ya teman. Jelas ini. Apakah kamu mau mendapatkan stiker tentang hari ini?
Pemantau? Ataukah bisa masuk di sebagai teman? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya. Jadi nanti ya tadi kayaknya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana ya? Nah, kamu selalu yang paling terakhir sebagai keluarganya. Oke, kita ya. Oke, yang pertama betul, kamu merasa bersalah, kamu hukum sebagai teman, pemantau manajer dan yang terakhir adalah sebagai guru. Oke, aplaus untuk bapak ini. Oke, next. Bergerak antara peraturan pemantau atau konsekuensi hadiah, nilai manajer memperbaiki. Jadi ada video bapak ibu yang ingin saya tampilkan, ya. Saya tampilkan dari video ini nanti kita lihat yang mana masuk pada posisi kontrol yang mana dari tadi ini. Oke, selamat menyaksikan. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Adam, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjakan PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya. Kamu mau jadi apa nanti? Bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama diriku sendiri. Posisi kontrol yang mana itu kan? Kita tak sama-sama ya. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Ibu senang lihatnya. Ya. Sebagai teman. Harus dulu dong. Kita kan teman. Ya. Wah, kalau aku kelas lagi, apa ya? Itu sebagai teman. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Nah, itu sebagai apa? Manajer. Ini, Bu, saya belum tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Terlambat mengumpulkan tugas. Iya, Bu. Saya kalau sore udah ibu jadi warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Teman-teman sampai di malam-malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Bapak dan Ibu, itu tadi video singkat yang saya tampilkan. Lima posisi kontrol ya, posisi kontrol. Jadi itu sudah terwakilkan semua. Itu tergantung daripada posisi kontrol. Oke, next Ibu. Nah, sekarang kita lanjut pada
Eksplorasi konsep pembelajaran 6 segitiga restitusi. Restitusi ya. Segitiga restitusi dikenal ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan. Jadi nilai-nilai yang telah kita sepakati, kami menjadi orang yang seperti apa. Ini masuk pada menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas, mungkin pertanyaan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau itu masuk di menstabilkan identitas. Dan yang terakhir adalah validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuh? Itu ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, menstabilkan identitasnya. Ini kalau menghabis perkataan guru ketika menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak dan ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi ini pada menstabilkan identitas. Next. Pada validasi kebutuhan, membantu murid menggali basicnya, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Itu pada dasarnya setiap tindakan manusia tentunya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu kebutuhan dasar manusia tentunya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan perasaan menerima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, apabila validasi tindakan yang guru berkata itu, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan kamu. Atau yang kedua adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, dan selanjutnya apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya, jadi ini pada validasi kebutuhan. Jadi Bapak dan Ibu, ini sangat membantu ya, sangat membantu ketika murid kita yang melakukan kesalahan. Jadi pertanyaan seperti ini yang kita sampaikan ke siswa kita agar dia tidak merasa terintimidasi atau membuat mereka yang bersalah. Oke, selanjutnya menanyakan keyakinan. Guru berkata, apakah nilai yang kita apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Kemudian itu universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini untuk menanyakan keyakinan. Ya. Oke, intervensi 30 detik. Yang pertama, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Ini kalau manajernya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilakumu
saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan, misalkan kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai atau oke? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan mendasar begini Bapak Ibu kita sampaikan ke siswa kita ketika kita gunakan sebagai seorang pemantau atau manajer. Ya, oke, next. Refleksi. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma ibu atau bapak yang didapatkan setelah mengikuti apa lagi namanya kegiatan ini, ya. Jadi mungkin saya minta pendapatnya bapak dan ibu sebagai refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan atau yang bapak dan ibu mendapatkan di kegiatan ini. Mungkin ada yang bisa menjawab. Mungkin satu ya, satu. Apakah kita ingin menjadi penghukum? Ya? Apakah kita sebagai manajer? Jadi mungkin ya lebih apa lagi namanya? Kita memposisikan diri sebagai manajer ya di tempatnya. Dulu bisa. Dulu Pak ya, kita merefleksi. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ini Pak Yul, perasaan apa yang muncul selama mengikuti, kan kita sudah mengikuti sudah mengikuti kegiatan ini. Jadi apa perasaannya Pak Yul? Dirinya. Terima kasih. Perasaan saya sedang mengikuti ini. Perasaan bukan campur aduk tapi perasaan bahagia. Banyak pengalaman saya dapat. Ya, kasih banyak. Jadi merasa menurut ini merasa bahagia dan mempunyai pengetahuan yang bertambah Pak ya. Oke, mungkin ada yang lain perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini. Menambah pengetahuan ya. Kemudian yang ketiga, peran pamong. Seperti apakah yang telah dilakukan selama mengikuti modulnya? Jadi atau selama sebelumnya sebelum mengikuti ini, Bapak Ibu berperan seperti apa? Apakah penghukum? Mungkin ada yang penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Ya. Kadang sebagai teman, kadang sebagai penghukum, kadang juga manajer. Kan sudah biasa juga kita kasih solusi. Ya, oke. Oke. Jadi harapannya Bapak Ibu ke depan kita tidak apa lagi namanya, kita tidak menggunakan lagi sebagai penghukum, tapi kita mengubah pola kita sebagai manajer ya. Kemudian yang keempat, saya akan menjadi pamong yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Oke. Jadi tanggapannya Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu mau jadi posisi yang mana? Saya akan menjadi pamong seperti apa? Manajer, harusnya manajer. Harusnya manajer ya. Ya, betul. Ya. Jadi kedepannya seperti yang apa namanya yang ingin kita lakukan kedepan itu adalah posisi manajer. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, next. Ya, oke. Demikianlah hasil pemaparan atau presentasi saya pada siang hari ini.
Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bisa berkolaborasi di hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi apa yang kita lakukan itu bisa menambah wawasan kita ya. Saya kira mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.